Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus mengingat bahwa kita sebagai orang percaya, kita adalah penata layan dari Injil. Artinya, kita adalah orang-orang yang dipercayakan Injil oleh Tuhan Yesus. Kita adalah orang yang menikmati Injil itu, namun kita bertanggung jawab untuk memberitakan Injil itu kepada orang lain. Karena itulah kepercayaan Tuhan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada kalanya ada orang percaya bertanya bahwa jikalau Tuhan sendiri yang sanggup membuat seseorang itu menjadi percaya kepada Kristus, mengapa orang percaya harus memberitakan Injil? Saudara, kita harus memahami bahwa Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang senang melibatkan kita di dalam pekerjaannya. Hal ini kita dapat membaca di dalam Perjanjian Lama, dan kemudian kita bisa baca juga dalam Perjanjian Baru, bukan? Selain agar kita sebagai orang percaya juga turut merasakan kemenangan Kristus, namun juga melalui pemberitaan Injil, kita semakin mengenal Tuhan yang kita percaya karena Dia terlibat di dalam pekerjaan Injil itu. Kita juga belajar dengan pemberitaan Injil memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Sebab Tuhan menyelamatkan kita agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan pemberitaan Injil adalah tindakan penyucian yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, mari kita membaca 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, sebab aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan, dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus berharap ketika ia pergi ke kota Troas untuk memberitakan Injil di sana, ia juga dapat berjumpa dengan Titus yang kembali dari kota Korintus yang membawa surat Rasul Paulus itu untuk mengabarkan kepada Rasul Paulus apakah dan bagaimanakah respon daripada jemaat di Korintus setelah mereka menerima surat Paulus yang pertama. Dan luar biasanya adalah meskipun Rasul Paulus tidak berjumpa Titus, Tuhan membuka pintu bagi pelayanan Paulus di Troas. Namun, Paulus tidak mendapatkan Titus di sana. Hal itu membuat hati Paulus terganggu, merasa resah, sehingga dia tidak melanjutkan pekerjaan di Troas, tapi dia kembali ke Makedonia. Melalui surat ini, Rasul Paulus memberitahukan bagaimana betapa pentingnya, betapa spesialnya jemaat Korintus di hati Rasul Paulus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, Tuhan memakai orang percaya untuk memberitakan Injil. Dan Dia bekerja di dalam pemberitaan Injil itu. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak berjumpa saudaraku Titus.
Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Saudara, apa yang kita baca di firman Tuhan adalah sharing dari Rasul Paulus bagaimana perjalanannya ke Makedonia. Saudara, sebetulnya yang ada dalam hati Paulus adalah jemaat di kota Korintus. Meskipun dia pergi ke Troas untuk memberitakan Injil, sesungguhnya di sisi lain dia rindu mendengar kabar dari Titus bagaimanakah keadaan jemaat di kota Korintus. Namun saudara, memang seringkali apa yang diharapkan tidak selalu bisa terrealisasi. Di situlah Paulus tidak berjumpa dengan Titus. Namun saudara, di kota Troas itu Tuhan membuka jalan bagi dia di dalam pelayanan ini. Namun karena Rasul Paulus hatinya tidak tenang, maka Rasul Paulus memutuskan untuk tidak terus berada di kota Troas, melainkan dia pergi ke Makedonia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari apa yang dikisahkan Rasul Paulus kita melihat bagaimana Tuhan turut bekerja dengan aktif di dalam pelayanan misi pemberitaan Injil. Saudara, hanya Tuhanlah yang memungkinkan kita bisa memberitakan Injil. Jikalau bukan Tuhan, kita tidak mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk dapat memberitakan Injil di tengah dunia yang penuh dengan oposisi kepada Injil. Tetapi Tuhan, meskipun kita tidak bisa melihat dengan kasat mata, Dia sedang bekerja di tengah-tengah dunia ini dan memakai orang-orang percaya dan memberikan kesempatan kepada kita memberitakan Injil. Ketika kita membaca bagian ini, kita baru menyadari bahwa kesempatan memberitakan Injil merupakan hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Mengapa demikian? Tuhan tahu bahwa kita sebagai orang percaya adalah orang rentan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Itu yang dialami Rasul Paulus. Dia tidak melanjutkan pelayanannya di kota Troas meskipun Tuhan buka jalan pada dia, karena hati tidak tenang. Dan dia pergi ke Makedonia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, Tuhan yang tahu kerentanan kita dan kelemahan kita, dan kita sangat dipengaruhi situasi kondisi di dalam memberitakan Injil. Tetapi Tuhan, Dia masih mau memakai kita dengan keberadaan kita. Oleh karena itu, saudara, janganlah kita menjadi putus asa di dalam kita belajar memberitakan Injil. Saudara, Tuhan tetap mau memakai saudara dan saya di dalam keterbatasan kita, di dalam kelemahan kita, di dalam kerentanan kita dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Mari kita tetap bersemangat untuk memberitakan kabar baik di mana Tuhan membuka jalan bagi kita. Yang kedua, saudara melibatkan diri di dalam memberitakan Injil menjadikan kita mengalami Kristus yang menang itu. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Saudara, bagaimana kita bisa mengalami Kristus yang menang? Saudara, pemberitaan Injil itu adalah realitas bagaimana kita bisa mengalami Kristus yang menang. Saudara, dalam kita memberitakan Injil, demikian juga Rasul Paulus, bahwa tidak selalu orang kepada siapa Rasul Paulus beritakan Injil, mereka boleh menerima Injil dengan baik. Tapi acap kali Rasul Paulus menghadapi oposisi, kesulitan, penganiayaan, penolakan, penghinaan. Namun ada juga orang-orang yang percaya kepada Kristus ketika Paulus memberitakan Injil. Saudara, apakah dua pengalaman ini adalah dua realitas yang berbeda? Tidak demikian. Rasul Paulus mengatakan bahwa dua realitas ini membawa Rasul Paulus turut mengalami kemenangan di dalam Kristus.
Mengapa demikian? Saudara, karena Kristus sudah mengatakannya. Jikalau mereka membenci kamu, mereka telah membenci aku terlebih dahulu. Jikalau ada orang yang percaya, jangan lupa, ada Roh Kudus yang melahirkan dia kembali. Saudara, disitulah saudara-saudara, Rasul Paulus melihat karya Tuhan di dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Bagaimana Tuhan menyatakan kedaulatannya, di mana Tuhan menyatakan apa yang dia katakan benar, di mana Tuhan menyatakan kemenangannya dan keterlibatannya. Saudara, mari kita sebagai orang percaya, kita melibatkan diri dalam memberitakan Injil, sehingga kita diteguhkan iman kita, bahwa Tuhan, dia terlibat di dalamnya. Kita melihat kuasa dan kasih-Nya, namun kita diteguhkan bahwa apa yang dia katakan itu, memang itulah realitas yang kita alami. Oleh karena itu, saudara, panggilan kita sebagai orang percaya adalah memberitakan Injil. Dan Tuhan, dia bekerja dengan caranya sendiri. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami, supaya kami menjadi orang-orang percaya, tetap bersemangat memberitakan kabar baik kepada orang lain. Dan kami bisa menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Dan firman-Mu yang Engkau sampaikan, itu adalah realitas yang terjadi, yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.